Bacaan pertama. Bacaan dari surat kedua Samuel. Waktu melarikan diri, Absalom bertemu dengan anak buah Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon tarbantin yang besar. Tersangkutlah kepalanya pada pohon tarbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang Bagal yang dikendarainya berlari terus. Seseorang melihatnya, lalu memberitahu Yoab. Katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon tarbantin." Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya, dan ditikamkannya ke dada Absalom. Adapun Daud duduk di antara kedua pintu gerbang, sedang penjaga naik ke sotoh pintu gerbang itu, di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatnyalah orang datang berlari, seorang diri saja. Berserulah penjaga memberitahu raja. Lalu raja berkata, "Pergilah ke samping, berdirilah di situ." Ahimaas pergi ke samping, berdirilah di situ. Maka datanglah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, "Tuanku raja mendapat kabar yang baik. Sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini, dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku." Tetapi bertanyalah raja kepada orang Etiopia itu, "Selamatkah Absalom, orang muda itu?" Jawab orang Etiopia itu, "Biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat." Maka terkejutlah raja, dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, "Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Atau, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku, anakku." Lalu diberitahukanlah kepada Yoab, "Ketahuilah, raja menangis dan berkabung karena Absalom." Pada hari itulah, kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, "Raja bersusah hati karena anaknya." Sebab itu, tentara itu masuk kota dengan diam-diam pada hari itu. Seperti tentara yang kena malu kembali dengan diam-diam, karena melarikan diri dari pertempuran. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus menyeberang lagi dengan perahu. Orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan.
Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu, juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun, semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu, juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun, semua orang yang hadir sangat takjub. "Talita kum," bangunlah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, seruan ini berlaku juga bagi orang yang keadaannya seperti anak Yairus yang mati dibangkitkan oleh Yesus. Memang tidak harus mati dulu, kemudian dibangunkan atau dibangkitkan. Tetapi situasi dan keadaan seperti orang mati menunjukkan suatu kondisi yang tidak ada harapan lagi. Sudah mati segala pengharapan untuk hidup kembali atau untuk hidup dalam pengharapan bahwa segala persoalan telah terselesaikan. Situasi yang dialami seorang perempuan mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun, termasuk sakit parah yang sulit disembuhkan. Dua situasi yang terjadi dalam bacaan Injil hari ini menggambarkan situasi yang dialami juga di antara kita umat Kristiani.
Kita bisa contoh keinginan sembuh dari perempuan pendarahan ini yang tetap memperjuangkan agar sakitnya sembuh. Perempuan ini pasti sudah kesana kemari berusaha menyembuhkan pendarahannya selama 12 tahun. Tetapi kenyataannya belum sembuh juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, 12 tahun bukan waktu yang sebentar, namun perempuan ini berjuang untuk bisa sembuh. Segala cara sudah ia tempuh, dengan iman yang kuat, ia bertemu Yesus. Kegigihannya membangkitkan imannya. Maka ia sembuh, meski hanya menjamah jubah Yesus. Kesembuhan bisa terjadi meski tidak didoakan secara langsung, sebab Yesus melihat keyakinan imannya. Ini semua sebuah pelajaran buat kita. Bahwa yang penting keyakinan iman percaya bahwa Yesus menyembuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pertanyaannya adalah, bagaimana ternyata belum sembuh padahal sangat yakin Tuhan sanggup menyembuhkan dirinya? Mari kita simak apa yang terjadi pada anak Yairus. Yairus itu kepala rumah ibadat dan tentu tidak perlu diragukan keyakinan imannya. Dan ia memohon kepada Yesus agar anak perempuannya sakit parah disembuhkan. Kenyataannya, setelah ia memohon pada Yesus, anak perempuannya mati. Kita tidak tahu perasaan Yairus melihat kenyataan tersebut. Bukankah serupa dengan doa kita pada Tuhan memohon disembuhkan atau dipulihkan keadaan kita? Tetapi ternyata makin parah atau persoalan hidup kita semakin berat? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ada waktunya Tuhan. Anak perempuan Yairus disembuhkan Yesus, tetapi tidak sesuai yang Yairus inginkan. Anaknya mesti mati dulu, kemudian Yesus bangkitkan dan sembuhkan. Jangan pernah marah kepada Tuhan karena belum dikabulkan doanya. Karena kejadian serupa bisa terjadi pada kita. Waktu dan cara Tuhan berbeda dengan waktu dan cara kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, banyak umat Kristiani marah kepada Tuhan dan tidak percaya lagi kepada Yesus karena doanya belum terkabulkan dan akhirnya hijrah atau murtad pindah keyakinan dan menjelek-jelekkan agama yang pernah dianutnya. Bapak, Ibu, mari kita buka Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sekarang, kita tidak bisa berjumpa langsung dengan Yesus, karena Yesus sudah naik ke surga, tetapi firman Tuhan adalah pedoman hidup kita. Kita harus yakin firman Tuhan katakan, sebab Tuhan pasti menepatinya dan tidak ingkar janji. Bapak, Ibu, mari kita buka kembali Yesaya pasal 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Tuhan Allah mau lihat seberapa dalam iman kita sebelum menyembuhkan, memulihkan, dan memberkati kita. Hal ini pun pernah terjadi pada seorang perwira di Kapernaum yang dipuji Yesus memiliki keyakinan iman yang besar. Hendaknya kita itu sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita adalah sepengetahuan Tuhan dan Dia tahu bagaimana kita bergumul mengatasi keperluan dan kebutuhan hidup kita. Bapak, Ibu, mari kita baca Matius pasal 6 ayat 31 dan 32. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Iman kita mesti kita dibangun atau bangkit agar semakin kokoh dan tidak goyah. Saat menghadapi keadaan hidup yang sulit, bahkan menurut dunia, mustahil dapat diatasi, dipulihkan, atau disembuhkan. Jawaban Tuhan jauh lebih bermanfaat bagi hidup kita dibandingkan dengan pengharapan dan keinginan doa-doa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Persoalan utama adalah diri kita sendiri. Pertama, keyakinan iman kita. Kedua, penyerahan diri kita. Ketiga, tujuan hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, ketiga hal ini sangat menentukan ke arah mana jalan hidup yang kita tempuh. Apakah jalan kehidupan kekal di surga, ataukah jalan kehidupan di dunia? Iman bekerja sama dengan ketiga hal tersebut, sehingga sikap dan perbuatan sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan. Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.